Shalom Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang hadir malam ini menyempatkan diri untuk buka YouTube channel di channel GKKD Jakarta Utara. Shalom, bagaimana kabar setelah waktu 1 minggu berjalan? Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, dan berkat yang melimpah pasti sudah Tuhan siapkan berjalan sekarang sampai selama-lamanya menyertai setiap kita. Amin. Saat ini kita mau menyatukan hati, menyatukan setiap kita yang ada. Untuk kita mau menikmati ibadah tengah online yang hadir di setiap Kamis malam. Mari kita siapkan diri, kita mau datang sama Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk waktu ini, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah malam hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan atas setiap puji-pujian, atas setiap firman, atas setiap musik, atas setiap apapun yang kami lakukan. Nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguasai waktu saat ini Tuhan sampai 1 jam ke depan. Kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau bersukacita, dan kami menikmati muka ketemu muka dengan Engkau. Lewat firman-Mu kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama setiap kita yang siap menyatakan amin. Yes Tuhan. Kita mau nyanyikan, kita mau pujikan. Mungkin ini lagu lama ya, sebab Tuhan besar. Yes. Diagungkan di atas langit.
Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kami Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta Utara menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah tengah minggu online di YouTube channel GKD Jakarta Utara. Dan selanjutnya ibadah tengah minggu online GKD Jakarta Utara diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam di channel kesayangan Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, di-subscribe dulu dong yang belum, dan jangan lupa di-share ke rekan-rekan semua supaya semua orang bisa diberkati dengan ibadah ini. Oke, pengumuman selanjutnya kita adakan doa seminggu 2 kali melalui Facebook GKKD Jakut di hari Senin dan Rabu itu pukul 8 malam. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mempunyai pokok doa yang ingin didoakan juga, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman selanjutnya kita undang untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan dapat memberikan melalui transfer bank ya. Ada Bank BCA atas nama Kak Jumeni, ada juga transfer by OVO atau GoPay. Itu aja pengumumannya Bapak Ibu, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Aku
Oke, shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur buat segala penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini itu semua karena anugerah, karena kasih, atas segala penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Bapa, berbicaralah Tuhan bagi setiap kami malam hari ini, urapi setiap kami, buka hati setiap kami Tuhan, supaya firman yang akan kami dengar, yang akan akan Engkau tabur Tuhan, boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini di ibadah tengah minggu kita malam hari ini kita mau belajar dengan tema You are not alone. Kamu harus berkomunitas. Kamu gak boleh sendiri. Kamu harus berkomunitas. Siapa? Iya, kamu. Ya. Saat ini berbicara tentang komunitas, sepertinya sudah semua jenis komunitas untuk berbagai macam minat dan hobi. Dari hobi atau dari komunitas yang paling berduit atau sampai dengan komunitas yang sampai biasa-biasa aja. Contohnya, bisa kita melihat seperti komunitas motor ya. Tanpa saya sebut mereknya, dari motor yang paling mahal sampai motor yang paling murah, semua ada komunitasnya. Begitu juga dengan mobil, dari mobil yang termahal sampai mobil yang termurah, bahkan mobil-mobil antik, sekarang ada komunitasnya. Dan tidak kalah lagi, yang berkembang mungkin di kota kita ya, mungkin di berbagai wilayah juga ada. Pernah mungkin dengar komunitas pencinta bubur ayam diaduk atau tidak diaduk. Bahkan ada yang terbaru hari ini katanya ada komunitas bubur disedot. Saya juga bingung kalau makan bubur pakai sedotan. Mungkin kayak minuman boba kali ya. Nah, ada juga yang paling lucu lagi, ada komunitas aliansi suami selalu salah, istri selalu benar. Pokoknya macam-macam. Hari ini kita mendengar tentang komunitas. Nah, tapi hari ini saya mau menyampaikan bahwa setiap kita mau belajar tentang komunitas yang apa. Hari ini kita mau belajar bukan komunitas yang duniawi seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Tapi kita hari ini mau berbicara tentang komunitas rohani. Ya, komunitas rohani itu apa? Komunitas rohani itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak manusia ada. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi karenanya dengan aman kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memang mendesain kita untuk berada di dalam komunitas. Jadi setiap kita orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, tidak ada lagi menjadi orang yang penyendiri, ya. Kita memainkan peran sangat penting dalam kehidupan satu sama lain. Itulah fungsinya kita sebagai orang Kristen. Dan harus masuk ke dalam komunitas rohani. Nah, berbicara tentang komunitas rohani pada malam hari ini, ada 3 pertanyaan yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kenapa kita harus berkomunitas? Pertanyaan yang kedua, seberapa penting komunitas rohani itu bagi kita? Yang ketiga, apakah kita sudah bergabung dengan komunitas rohani saat ini? Ya. Kalau kita mau belajar tentang kenapa kita harus berkomunitas, tadi pertanyaan yang pertama. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Church menyatakan bahwa ada 5 panggilan gereja.
Mungkin setiap rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah masuk dalam penggembalaan, dalam pemuritan, pasti sudah pernah mendengar tentang penjabaran ini di dalam buku Som bab ketiga. Ya, tapi saya mau mengatakan kembali bahwa dibilang ada 5 panggilan gereja dan salah satu di antaranya adalah persekutuan atau komunitas. Nah, tadi saya bilang ada 5 panggilan gereja. Yang pertama ada worship, menyembah Tuhan. Yang kedua fellowship atau persekutuan orang percaya atau komunitas orang percaya atau komunitas rohani. Yang ketiga discipleship, pemuritan. Yang keempat evangelis, bersaksi. Dan yang kelima adalah ministry. Nah, hari ini kita mau belajar, mau fokus kepada tugas atau 5 panggilan gereja yang kedua, yaitu tentang fellowship, persekutuan atau komunitas orang percaya. Semua panggilan gereja ini sangat penting, tapi kita mau bahas satu hal, yaitu tentang persekutuan atau fellowship atau komunitas rohani. Ya, berkomunitas atau bergabung dalam persekutuan orang percaya, tadi kita sudah sepakati adalah salah satu panggilan gereja. Jadi kita dipanggil untuk masuk ke dalam komunitas rohani. Jadi kita dipanggil untuk supaya kita tidak menyembah Tuhan seorang diri saja. Tapi Tuhan mau supaya kita menyembah bersama-sama dengan orang lain atau secara korporat dan bertumbuh di dalam Dia. Jawaban yang kedua, kenapa kita harus berkomunitas? Supaya mempertahankan kehidupan rohani kita yang sehat. Kita perlu bersekutu dengan orang-orang seiman lainnya. Jadi kita tidak bisa sendiri. Bilang, you are not alone. Kamu harus berkomunitas. Kita buka ayat firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 12. Firman Tuhan katakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dengan kata lain, ada kekuatan di dalam komunitas rohani. Ya. Nah, itulah kenapa kita diciptakan. Tadi saya bilang bahwa manusia itu diciptakan adalah sebagai makhluk sosial yang butuh orang lain. Kita pasti butuh orang lain dan orang lain juga pasti butuh kita. Tadi di awal saya sampaikan, saat kita mempelajari Alkitab, kita melihat bahwa takkan mungkin lagi ada seorang Kristen yang penyendiri. Jadi saya rindu setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang malam hari ini, yang masih suka menyendiri, tidak punya komunitas rohani, mari cari komunitas rohanimu. Ya, pertanyaan yang kedua, seberapa penting komunitas rohani bagi kita? Mungkin di dalam komunitas rohani atau komunitas apapun, salah satu pentingnya bagi kita adalah kita bisa mendapatkan teman, banyak teman, atau dalam kita mungkin ada relasi, menjadi relasi bisnis dari komunitas-komunitas kita. Tapi selain menambah teman, seberapa penting komunitas rohani bagi kita? Kalau cuma sekedar cari teman gampang ya. Saya kasih tips, apalagi buat teman-teman yang masih single. Jika kamu pengen cari teman, banyak-banyaklah menyatakan perasaanmu kepada lawan jenismu. Ketika kamu katakan, aku sayang sama kamu, kita pacaran yuk. Paling dengan halus dia menolak, aduh sepertinya kita belum cocok, kita temanan dulu ya. Nah, satu dapat teman, ya kan? Dapat ketemu lagi dengan orang, tembak lagi aja, pasti dapat teman. Gampang kan nyari teman? Nah, kalau cuma sekedar cari teman, boleh saya katakan, nggak usah masuk ke dalam komunitas rohani juga kita masih
gampang kok nyari teman. Nah, hari ini kita mau belajar seberapa pentingnya komunitas rohani bagi hidup kita selain mencari teman. Yang pertama, itu komunitas memberikan dorongan. Kita didorong, ayo tembak, ya nyatakan aja supaya dapat teman. Oh enggak, bukan ya. Bukan itu maksud saya ya, bukan mendorong kita supaya maju. Ya, maksud saya komunitas memberikan dorongan bagi kita. Kita mungkin pernah berolahraga ya. Saya dulu sering atau suka olahraga. Kadang sendiri, tapi sekali dua kali, lama-lama bosen kalau sendiri. Maka jadi malas bangun pagi untuk olahraga. Tapi ketika saya punya teman, gabung dengan komunitas yang sesama olahraga, yang sama hobinya dengan saya, jam 5 pagi juga saya jabanin bangun supaya bisa berolahraga bersama-sama. Nah, komunitas duniawi aja bisa mendorong supaya kita tambah semangat. Supaya kita semakin bergiat. Begitu juga dengan komunitas rohani kita. Ya. Komunitas rohani kita juga bisa membuat kita semakin bersemangat. Bisa mendorong kita. Ketika kita jatuh bangun, mungkin waktu awal-awal kita bertobat, kita mencoba mau berjalan sendiri, mungkin sebulan 2 bulan kita masih bisa. Tapi ketika kita lama-lama membosankan ya. Enggak ada lagi orang yang menyemangati kita. Makanya begitu pentingnya komunitas. Ya. Ketika kita masuk dalam komunitas, kita tidak berjalan sendiri. Tetapi ada orang yang menyemangati kita ketika kita jatuh bangun dalam dosa. Itulah pentingnya komunitas rohani yang pertama. Ya, sebelum saya lupa, kita buka Alkitab kita tentang komunitas yang memberikan dorongan. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di dalam komunitas rohani itu sudah pasti saling membangun, sudah pasti saling mengingatkan. Itu sudah pasti kita rasakan. Saya pribadi merasakan hal tersebut. Saya pribadi merasakan bagaimana saya bertumbuh sampai saat ini. Yang pertama ketika saya punya komunitas rohani. Ya. Terus seberapa penting komunitas rohani kita? Seberapa penting komunitas rohani bagi kita yang kedua? Dikatakan komunitas adalah tempat latihan terbaik. Komunitas adalah tempat latihan terbaik. Saya menyadari ketika saya masuk ke dalam komunitas, ya, yang tadinya saya seorang pemalu, yang tadinya saya seorang pendiam, sekarang menjadi orang yang bukan malu-maluin ya. Tapi sekarang menjadi orang yang bisa berbicara. Hari ini juga saya bisa berbicara seperti ini. Semua itu adalah ketika saya punya tempat latihan yang terbaik, yaitu di komunitas rohani. Ya. Makanya saya selalu ingatkan anak PA saya, anak rohani saya bilang, kalau kamu ditunjuk bertugas di salah satu komunitas atau di Blesscom, di Bless Community, jangan pernah menolak ya. Ya, saya bilang. Kenapa saya bilang kamu jangan pernah menolak? Contohnya kamu dikasih kesempatan untuk membawa renungan di Blesscom, di komunitas rohani kamu. Itu modal bagi kita, supaya kita besok suatu saat, nah kebetulan anak rohani saya adalah seorang mahasiswa. Salah satu adalah mahasiswa. Saya bilang kepada dia, nanti kamu punya kesempatan untuk presentasi di depan para pembimbing kamu ketika kamu nanti sudah lulus kuliah. Nah, kamu bisa latihan di sini.
Kamu bisa latihan di Blesscom bagaimana kita bisa berbicara di depan banyak orang. Kalau kita tidak pernah latihan, sekalipun 3 atau 4 orang yang membimbing kita di kampus saya bilang. Tapi ketika kamu sudah terbiasa membawa renungan, ketika kamu sudah terbiasa membawa firman Tuhan atau membawakan salah satu games atau apapun di dalam komunitas rohani kamu, saya yakin kamu bisa terbiasa dengan hal yang positif itu di luar sana. Ketika kamu nanti skripsi, kamu selesai kuliah, kamu bimbingan, kamu presentasi bahan kuliah kamu sudah akan grogi lagi karena kamu sudah biasa bicara di depan orang banyak. Itu saya pesankan kepada anak rohani saya. Dan yang berikutnya dibilang komunitas adalah tempat latihan terbaik. Ya. Kalau di ayat firman Tuhan katakan di Yohanes 13 ayat 35. Mungkin kita bisa baca, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana cara kita saling mengasihi kalau kita tidak punya teman? Bagaimana kita mau saling mengasihi kalau kita sendiri tidak ada di dalam komunitas? Makanya dibilang komunitas adalah tempat terbaik untuk latihan. Latihan untuk saling mengasihi. Ya. Kita bisa saling mengasihi di dalam komunitas kita. Atau kita bisa berterima kasih kepada orang. Kita juga bisa memberi kasih. Jadi semua saling mengasihi. Itu bisa kita dapatkan di dalam komunitas rohani. Mungkin banyak komunitas di luar sana nggak sepenting atau tidak seperti komunitas rohani yang sudah kita pelajari malam hari ini. Mungkin di dalam komunitas di luar sana ketika kita punya masalah, mungkin kita bisa diarahkan ke hal-hal yang negatif. Contohnya, simple, ketika kita ribut atau konflik dengan orang tua kita, mungkin ketika kita cari solusi kepada komunitas yang bukan rohani, bisa saja dia menyarankan untuk ya udah tinggalin aja orang tua kamu. Simple kan? Tapi coba kita sharing di komunitas kita, di komunitas rohani kita. Hari ini saya konflik dengan orang tua saya. Saya yakin dan percaya komunitas rohani kita pasti bilang, sudah ampuni orang tua kamu, sekalipun merasa orang tua kamu yang salah, kamu bisa minta maaf. Ayo, mari kita doakan. Saya yakin dan percaya itulah yang dilakukan orang di komunitas rohani kamu. Gak ada menjatuhkan, gak ada mencari siapa yang salah. Pasti diajak berdoa, siapapun yang salah, siapapun yang benar. Karena tadi saya bilang, komunitas adalah tempat latihan terbaik bagi kita. Tempat terbaik untuk saling mengasihi seperti yang dicatatkan di Yohanes 13 ayat 35 tadi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu yang kedua tentang seberapa penting komunitas rohani bagi kita. Yang ketiga, seberapa penting komunitas rohani bagi kita. Di dalam komunitas rohani selalu ada guru dan selalu ada murid. Ya. Firman Tuhan katakan di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Jadi di dalam komunitas inilah kita dibentuk menjadi pribadi yang ke arah sama dengan Kristus. Karena dalam komunitas ini tidak ada yang saling menjatuhkan. Ya. Contohnya saja ya, komunitas mungkin kuliner. Pasti dalam komunitas itu selalu berbagi resep bagaimana membuat satu masakan yang enak. Oh, si ibu ini memberikan resep masakan ini. Si ibu ini memberikan resep masakan ini. Ya. Sama. Di komunitas rohani juga seperti itu.
Di komunitas rohani kita bisa saling berbagi. Bagaimana saya bisa lepas dari dosa ini, saya bisa lepas dari dosa ini, bagaimana saya bisa bangkit dari kegagalan ini. Di komunitas rohani lah tempatnya berbagi seperti itu. Karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Jadi saya rindu setiap kita, baik yang sudah bergabung dalam komunitas rohani. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ada 5 tugas gereja, di sini juga ada tentang bersaksi. Di komunitas juga kita bisa bersaksi. Dan karena kesaksian kita itu bisa mengubahkan orang, bisa mengubahkan rekan di komunitas kita. Supaya kita menajamkan sesama kita. Dan yang keempat, seberapa penting komunitas rohani bagi kita adalah, di dalam komunitas ada pertanggungjawaban. Ya. Mungkin bagi setiap kita dalam komunitas pasti ya dikasih tanggung jawab. Setiap anggota pasti dikasih tugas. Setiap anggota pasti dikasih tanggung jawab. Itu sudah pasti. Apalagi tanggung jawab untuk men-follow up satu orang. Apalagi untuk men-follow up jiwa baru contohnya. Wah, itu tanggung jawabnya mungkin kadang membuat kita tuh ya, aduh, kita merasa tertuduh itu. Kalau dikasih tanggung jawab untuk mem-follow up orang yang baru dalam komunitas kita. Sekarang kita merasa, aduh, apalagi kita ingatin, udah saat teduh belum? Hari ini udah berdoa belum? Itu kan tanggung jawab kita ya sebagai orang yang sudah masuk dalam komunitas rohani. Besok mau ada acara komunitas, ingatin. Kadang merasa, gini-gini banget sih tanggung jawabnya. Tapi tahu gak saudara, dari tanggung jawab itulah kita bisa belajar banyak hal. Dari tanggung jawab yang sederhana itulah, ketika kita keluar terjun ke dunia pekerjaan, ketika kita tekun mengerjakan satu tanggung jawab kita di komunitas rohani kita, saya yakin di dunia kerja atau di dunia bisnis pun kita menjadi orang-orang yang tekun. Kita orang-orang yang sudah biasa menjadi orang yang disiplin. Ya. Karena kita dituntut dalam tanggung jawab kita dalam komunitas rohani ini adalah supaya kita bertolong-tolongan, tolong diingatkan, menolong mereka saat jatuh. Kita baca ayat yang terakhir di Galatia 6 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Galatia 6 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memimpin orang yang mungkin gak serohani kita. Itu kita dapatkan di komunitas rohani. Dibilang, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang. Ya. Awalnya mungkin saya ceritakan, dia punya kesalahan dalam, mungkin secara rohani saya bilang dia punya kesalahan. Atau dia tuh orang mengabaikan tanggung jawabnya, ya. Dia mengabaikan tanggung jawabnya. Sempat kepikiran untuk memberikan dia suatu disiplin atau suatu hukuman.
Tapi ketika kemarin atau beberapa hari yang lalu saya ketemu tatap muka dengan dia, saya cuma bertanya, kenapa kamu lalai dalam tanggung jawab kamu? Saya cuma bilang ke dia, kamu yang dulunya adalah seorang yang bersemangat, yang penuh tanggung jawab. Tapi hari-hari ini, kamu jauh dari tanggung jawab kamu. Yang pertama saya tanyakan adalah, apakah kamu menyadarinya? Dia dengan sedih menjawab, iya bang, saya sadar. Saya sudah jauh dari tanggung jawab saya. Oke, itu poin pertama. Terus pertanyaan yang kedua saya bilang, apa penyebabnya ketika kamu melalaikan tanggung jawabmu? Saya bilang, karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Iya bang, saya menyadari dan kenapa saya seperti ini tidak menjalankan tanggung jawab saya. Ketika saya sudah kenal seseorang yang mungkin ya tidak rohani. Dan saya bilang kepada dia, saya menegur kamu dengan kasih. Karena firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Hari ini saya menegur kamu. Saya juga menyadari kamu sudah jauh dari tanggung jawab kamu. Yang tadinya saya pengen memberikan dia hukuman, tapi oleh hikmat yang daripada Tuhan, karena dibilang di sini, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ya, saya cuma bilang, saya mengasihi kamu. Kamu butuh dorongan. Kamu butuh penyemangat. Dengan hati yang sedih sambil meneteskan air mata, dia bilang kepada saya seperti ini. Terima kasih bang. Ini yang saya mau. Saya bersyukur abang tidak memberikan saya hukuman. Karena ketika abang memberikan saya hukuman, saya akan semakin jauh. Saya akan semakin lari dari tanggung jawab saya. Tapi hari ini abang memberikan saya kesempatan. Saya akan berusaha kembali lagi kepada tanggung jawab saya seperti dulu. Itulah orang-orang yang ada di dalam bimbingan Tuhan. Supaya kita memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga diri kita supaya kita juga tidak kena ke dalam pencobaan. Maka saya pernah bilang bahwa hukuman belum tentu bisa mengubah seseorang. Tapi kalau kasih sudah pasti bisa mengubah seseorang. Kasih yang lemah lembutlah yang bisa mengubah seseorang. Saya pernah dihukum oleh kantor saya dulu. Ketika saya punya kesalahan sedikit, jabatan saya langsung diturunkan. Otomatis penghasilan saya menurun dari tunjangan jabatan menurun 50%. Apa yang saya lakukan? Jadi kadang nggak sama pemikiran kita dengan orang lain itu. Yang tadinya bos saya ini mengharapkan ketika saya ditegur, dikasih hukuman dengan menurunkan jabatan, saya akan semakin giat lagi. Supaya saya kembali ke posisi saya sebelumnya. Tapi karena saya sudah emosi, ya mungkin saat itu juga belum ada di dalam Tuhan. Akhirnya saya emosi, saya bikin surat pengunduran diri. Itu tindakan saya. Bos saya kaget, dia bilang kepada saya seperti ini. Saya pikir kamu akan berusaha lebih baik lagi. Tidak mau memberikan surat pengunduran diri. Enggak, itu bukan diri saya. Kalau Bapak tantang saya seperti ini, saya juga bisa lebih dari Bapak. Sampai di detik terakhir dia mau nego-nego sampai hari ini. Sampai hari ini saya masih ditelepon untuk kembali lagi ke perusahaan. Saya bilang enggak. Saya sudah nyaman di tempat kerja saya. Karena apa? Kadang diri kita tuh sakit hati kalau dihukum. Ternyata enggak selamanya hukum itu bisa membuat orang bisa berubah. Kasihlah yang membuat kita berubah. Di mana kita temukan kasih itu?
seberapa buruknya kita, seberapa jeleknya masa lalu kita, kalau di dalam komunitas kita pasti ditegur dengan kasih, dengan roh, dalam roh yang lemah lembut. Jadi komunitas rohani kita itu adalah seperti keluarga bagi kita. Sama kan kalau kita di keluarga. Di keluarga manapun, kalau ada anggota keluarganya yang rusak, atau ada keluarganya yang sekalipun dia melakukan kriminal, tidak akan pernah dikeluarkan dari keluarga. Tidak akan pernah dihapus dari kartu keluarga. Enggak. Karena apa? Karena di keluarga lah tempat satu-satunya kita diterima sebaiknya kita atau seburuknya kita. Begitu juga di komunitas rohani. Itulah pentingnya. Tadi yang keempat tadi pentingnya supaya kita masuk komunitas rohani. Tadi yang pertama, di komunitas rohani adalah tempat atau orang yang membuat kita bisa dorongan, ada banyak dorongan untuk kita. Dibilang komunitas memberikan dorongan bagi kita, itu yang pertama. Yang kedua, komunitas adalah tempat latihan terbaik. Banyak-banyaklah latihan di komunitas rohani kamu. Ya, enggak cuma tentang hal-hal rohani yang bisa dibahas di komunitas rohani. Ya enggak, tapi enggak juga yang duniawi. Contohnya apa? Kamu bisa belajar banyak hal di komunitas, main musik, bisa kamu diajarin. Nyanyi apalagi, karena kita dikasih kesempatan untuk main musik, dikasih kesempatan untuk bernyanyi. Apalagi yang tidak dilatih, bawain games. Semuanya dilatih di komunitas rohani. Yang ketiga dibilang, dalam komunitas rohani selalu ada guru dan murid. Kadang kita berada dalam posisi guru, kadang kita berada dalam posisi murid. Tergantung apa yang kita butuhkan. Gak selamanya kita guru, gak selamanya kita juga murid. Kadang sudah lama di komunitas pun, kadang dia bisa jadi murid. Karena pengalaman-pengalaman dari anggota-anggota komunitas yang baru bisa juga menguatkan komunitas yang lama. Yang keempat, dalam komunitas ada pertanggungjawaban. Setiap kita pasti punya tanggung jawab dalam komunitas rohani kita. Saya cuma mau pesan, jangan pernah menolak tanggung jawab itu. Apapun tanggung jawab yang diberikan di komunitas rohani kamu, lakukanlah sebaik mungkin. Karena apa? Sekalipun engkau salah, engkau tidak akan dimarahi, engkau tidak akan dihukum. Engkau akan ditegur dengan roh yang lemah lembut. Dan pertanyaan ketiga yang terakhir, apakah kita saat ini sudah berada di dalam komunitas rohani? Jika belum, terus komunitas seperti apa yang kita ikuti hari ini? Saya tidak bilang komunitas duniawi itu membawa engkau kepada dosa. Saya cuma mau sampaikan, komunitas yang membangun itu adalah ketika ada Tuhan dalam komunitas itu. Banyak komunitas di luar sana memang tidak melakukan hal-hal yang berbuat dosa, tidak. Cuman di sana tidak ada Tuhan. Contohnya kita lihat komunitas di gereja, contohnya di gereja kita juga punya komunitas futsal atau bola. Lihat deh, sebelum kita main, sebelum kita lakukan olahraga, biasanya kita berdoa. Jangankan main bola, jogging aja berdoa dulu sebelum jogging. Komunitas yang lain tuh belum tentu, sekalipun hobinya sama-sama olahraga. Karena setelah olahraga kumpul sharing lagi firman Tuhan. Komunitas yang lain itu enggak ada sharing seperti itu. Saya cuma sampaikan, apapun komunitas kita, yang penting di situ ada Tuhan. Itu aja yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita hari ini boleh ambil keputusan. Jika belum punya komunitas rohani, bisa bergabung di komunitas gereja kita yang namanya Bless Community. Di setiap kalangan ada, dari sekolah minggu, youth,
mahasiswa, karyawan, sampai dengan orang tua. Kita punya komunitas atau blessed community. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Karena Tuhan merindukan setiap kita masuk ke panggilan gereja, yaitu salah satunya persekutuan orang percaya, yaitu atau komunitas rohani. Yang sudah masuk ke dalam komunitas rohani, ayo lebih antusias lagi, lebih ambil bagian lagi. Jangan cuma sekedar anggota. Saya bilang jangan cuma sekedar anggota. Setiap kita pasti Tuhan kasih talenta. Apapun talenta kamu dalam hidup kamu hari ini, di dalam komunitas itu pasti berlaku. Kamu pintar masak, ya udah minta, Bang, minggu depan konsumsi dari saya ya. Ya kan? Kenapa? Saya mau masak ini, saya pintar masak ini. Nah, enggak selalu dalam komunitas rohani itu enggak selalu hal-hal yang rohani, contohnya bawain renungan, bawain pujian penyembahan. Enggak selalu hal seperti itu. Banyak hal yang kita bisa lakukan dalam komunitas rohani kita. Bawain games contohnya. Ya, banyak games. Saya dulu di komunitas saya sekarang, awalnya jemaat, terus masuk lebih dalam lagi diangkat sebagai pelayan. Hal yang saya lakukan dulu di komunitas saya adalah cuman membacakan pengumuman. Setelah acara komunitas selesai, saya cuma menyampaikan pengumuman, ya minggu depan kita ada kumpul lagi, komunitas kita ada lagi di hari yang sama, di jam yang sama. Dan kebetulan hari itu setiap Sabtu, ya kan? Dan jangan lupa besok kita ada ibadah. Cuman itu doang tugas saya dulu masuk di komunitas pertama. Terus berikutnya dipercayakan bawain games. Nah, saya tidak pernah nolak gitu. Saya pernah tuh menyiapkan games sampai jam 12 malam. Saya siapin games buat besok. Saking semangatnya gitu, ditunjuk membawakan sesuatu di komunitas. Saya tuh selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya selalu berusaha melakukan semampu saya. Dan saya yakin sejelek atau apapun yang saya lakukan, itu tidak akan diketawakan sama teman-teman komunitas rohani saya. Dan setelah saya lama bawain games, akhirnya saya dipercayakan membawakan renungan. Terbiasa lagi membaca renungan, terbiasa membawa renungan. Akhirnya komunitas saya membelah. Karena sudah terlalu banyak jemaatnya, dibagi dua, dan saya dipercayakan lagi menjadi ketua di tempat yang baru, sebagai ketua komunitas. Itu semua ketika kita mau. Mungkin karena kalau saya menolak dari awal, mungkin hari ini saya nggak bisa seperti ini. Ketika saya sudah belajar, mulai lancar membawakan renungan di komunitas saya, puji Tuhan hari ini saya bisa berdiri di depan atau di layar TV, HP atau laptop Anda untuk menyampaikan firman Tuhan. Semua itu butuh proses. Tadi saya bilang itu semua adalah ditempa di komunitas, karena komunitas dibilang adalah tempat latihan terbaik. Ya, ayo semangat lagi ikut komunitas rohaninya. Sebesar atau sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kalian, berusahalah sebaik mungkin dan berusahalah semampu kalian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menolak tanggung jawab apapun yang diberikan di komunitas kita. Karena dari sanalah Anda akan meloncat, akan melompat lebih tinggi lagi dalam pelayanan. Dimulai dari pelayanan yang kecil, yaitu pelayanan di komunitas rohani kita, atau yang biasa kita sebut di blessed community. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan,
Saya percaya hari ini kita bisa belajar banyak hal, dan saya rindu setiap kita menjadi orang-orang yang terlibat dalam komunitas rohani kita, supaya kita semakin dikenal, supaya Tuhan kita semakin dikenal melalui komunitas kita dan juga melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami pelajari malam hari ini, Tuhan. Benar Tuhan, bahwa setiap kami tidak boleh menyendiri, bahwa setiap kami Tuhan panggil untuk masuk dalam komunitas, tentunya komunitas rohani. Biarlah Tuhan setiap kami yang terpanggil, yang Tuhan pilih, kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan ke dalam komunitas rohani kami. Kami mau belajar bersama-sama. Kami mau Tuhan dibentuk dalam komunitas kami menjadi pribadi yang lebih lagi mengenal Engkau. Sebesar dan sekecil apapun komunitas rohani kami Tuhan, kami rindu pakai setiap kami dalam komunitas rohani kami untuk mengambil tanggung jawab, untuk mengambil tugas sebesar atau sekecil apapun. Kami rindu Tuhan, kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami di komunitas kami dengan semangat, dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap komunitas-komunitas rohani kami yang ada di Gereja Kristen Kembang Daud Jakarta Utara Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu yang ada di sana boleh semakin bertumbuh, boleh semakin memuridkan, boleh semakin berdampak bagi sekeliling, dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi teman-teman yang belum memperoleh atau belum masuk dalam komunitas rohani. Saya berdoa Tuhan buat setiap mereka, buka hati mereka Bapa. Jangan biarkan mereka sendiri, jangan biarkan mereka menyendiri. Karena panggilan setiap mereka sama bagi setiap kami Tuhan. Supaya mereka masuk dalam komunitas rohani, supaya mereka boleh bertumbuh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan terkasih dimanapun saat ini berada, yang mendengar, yang ikut dalam ibadah ini, yang belum mengenal Tuhan, atau yang belum terima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupmu, hari ini saya mau menantang saudara, supaya saudara bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Mari taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu, dan engkau bisa mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Hari ini saya mau datang, saya mau buka hati saya. Saya mau mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hati saya, ke dalam hidup saya. Dan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengaku Engkau Tuhan yang mati di kayu salib dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus segala dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Hari ini sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan satu-satunya yang saya sembah. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan memberkati setiap apapun yang kita kerjakan berhasil. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan memberkati studi kita. Tuhan memberkati keluar masuk kita. Dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat sukacita, berkat kemurahan yang daripada Tuhan. Haleluya.
Amin. Ibadah tengah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah tengah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.